Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Amar Wulandari dari kelas A193 dengan nomor induk mahasiswa 22120116. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah patofisiologi penyakit degeneratif. Di sini saya akan membahas sedikit tentang stroke hemoragik. Bagaimana sih proses terjadinya stroke hemoragik? Mari kita bahas di slide selanjutnya. Sebelum kita melihat proses terjadinya stroke hemoragik, di sini kita akan tahu apa sih definisi stroke hemoragik itu sendiri. Stroke hemoragik merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah di sekitar atau di dalam otak, sehingga suplai darah ke jaringan otak akan tersumbat. Darah yang pecah bisa membanjiri jaringan otak yang ada di sekitarnya, sehingga fungsi otak akan terganggu. Seseorang yang menderita stroke hemoragik itu akan mengalami penurunan kesadaran karena kebutuhan oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah ke otak tidak terpenuhi akibat pecahnya pembuluh darah. Pada stroke hemoragik diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu 1. Hemoragik intracerebral dan 2. Hemoragik cerebranoid. Apa sih perbedaan dari keduanya? Yang pertama yaitu hemoragik intracerebral, yaitu stroke hemoragik yang disebabkan oleh pendarahan darah di dalam jaringan otak. Pendarahan intracerebral diakibatkan oleh pecahnya pembuluh darah intracerebral sehingga darah keluar dari pembuluh darah dan kemudian masuk ke dalam jaringan otak. Bila pendarahan luas dan secara mendadak dan darah otak yang rusak cukup luas, maka keadaan ini biasanya disebut dengan encephalorrhgia. Yang kedua yaitu ada hemoragik subarachnoid. Stroke hemoragik yang disebabkan oleh pendarahan dalam ruang subarachnoid, yaitu ruang di antara lapisan dalam atau pia mater dan lapisan tengah atau arachnoid mater dari jaringan selaput otak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penyebab pendarahan intracerebral dan pendarahan subarachnoid. Yang pertama yaitu penyebab pendarahan intracerebral. Penyebab paling sering pendarahan intracerebral yaitu hipertensi yang tidak terkendali dan antikoagulan atau pengencer darah. Pendarahan intracerebral biasanya karena hipertensi yang berlangsung lama. Lalu terjadi kerusakan dinding pembuluh darah dan salah satunya akan terjadi mikroaneurisma. Faktor pencetus lain adalah stres fisik, emosi, peningkatan tekanan darah mendadak yang mengakibatkan pecahnya pembuluh darah. Sekitar 60-70% pendarahan intracerebral disebabkan oleh hipertensi. Penyebab lainnya adalah deformitas pembuluh darah bawaan dan kelainan koagulasi. Lalu yang kedua yaitu penyebab pendarahan subarachnoid. Yang pertama ada aneurisma pecah. Penyebab yang paling sering dari pendarahan subarachnoid primer adalah robeknya aneurisma atau sekitar 51-75% dan sekitar 90% aneurisma penyebab pendarahan subarachnoid merupakan aneurisma sakular congenital, angioma, gangguan koagulasi, kelainan hematologik,
tumor, infeksi, serta trauma kepala. Yang kedua yaitu ada hipertensi, menopause atau hormon estrogen turun, cedera kelapa, genetik, kurang olahraga. Sebagian kasus pendarahan subaranoid terjadi tanpa sebab dari luar, tetapi sepertiga kasus terkait dengan stres mental dan fisik. Kegiatan fisik yang menonjol seperti mengangkat beban, menekuk, batuk atau bersin terlalu keras, mengejang, dan hubungan intim atau koitus kadang bisa menjadi penyebab dari pendarahan subaranoid. Selanjutnya yaitu patofisiologi stroke hemoragik. Stroke hemoragik disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah yang disertai ekstravasasi darah ke parenkim otak akibat penyebab non-traumatis. Penyebab pendarahan sering terjadi pada pembuluh darah yang melemah. Penyebab kelemahan pembuluh darah pada stroke adalah aneurisma dan malformasi arteriovenosus atau AVM. Ekstravasasi darah dari parenkim otak ini berpotensi merusak jaringan sekitar melalui kompresi jaringan akibat dari perluasan hematoma. Faktor predisposisi dari stroke hemoragik yang sering terjadi adalah peningkatan tekanan darah. Peningkatan tekanan darah adalah salah satu faktor hemodinamika krisis kronis yang menyebabkan pembuluh darah mengalami perubahan struktur atau kerusakan vaskular. Perubahan struktur yang terjadi meliputi lapisan elastik eksternal dan lapisan adventitia dan membuat pembuluh darah mendadak menjadi pecah. Selanjutnya ada urutan dari proses pendarahan intracerebral. Yang pertama yaitu ada pembuluh darah di otak pecah atau pendarahan hemoragik ini sendiri. Lalu yang kedua ada darah masuk ke jaringan intracerebral otak, lalu darah dapat terakumulasi. Hal itu memberi penekanan pada sel-sel otak, lalu sel-sel otak akan mati atau nekrosis. Hal ini membuat kerja otak mendadak berhenti dan mempengaruhi sel saraf di otak, lalu menjadi stroke. Yang kedua ada pendarahan subaranoid. Yang pertama yaitu ada pembuluh darah di dekat permukaan otak itu pecah. Lalu darah bocor masuk ke jaringan antara permukaan otak dengan tulang tengkorak atau ruang subaranoid. Yang ketiga yaitu darah dapat terakumulasi dan memberi penekanan pada sel-sel otak. Lalu sel-sel otak akan mati atau nekrosis. Hal itu menyebabkan kerja otak mendadak berhenti dan mempengaruhi sel darah di otak, lalu menjadi stroke.